Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamni dengan NIM 2014080009, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampung Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Sejarah penemuan sel. Penelitian tentang sel telah berlangsung lebih dari 300 tahun bersama dengan berkembangnya mikroskop. Mikroskop optik pertama kali ditemukan pada abad 17. Pendeknya, para peneliti mulai meneliti jaringan biologi yang masih hidup maupun yang sudah mati, dengan tujuan untuk lebih mengerti mengenai ilmu kehidupan. Beberapa penemuan penting yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama, Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati gabus di bawah mikroskop dan menguraikan apa yang disebutnya sel gabus. 2. Anton van Leeuwenhoek menanamkan organisasi sel tunggal yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animal cells. Matthias Jacobs Clayden, seorang botanis pada tahun 1838, mengatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Dan yang terakhir, Theodor Schwann, yaitu seorang zoologis pada tahun 1839, mengatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Sekarang yang kedua, yaitu teori tentang sel. Ada beberapa teori tentang sel, yaitu sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Yang kedua, setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Yang ketiga, organisme hidup terkecil adalah sel tunggal, dan sel-sel menyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler. Yang keempat, sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui pembelahan seluler. Yang kelima, sel membawa materi genetik melalui sel-sel anaknya selama pembelahan sel. Yang keenam, semua sel secara mendasar memiliki komposisi kimiawi yang besar. Dan yang terakhir yaitu aliran energi atau metabolisme dan biokimia terjadi di dalam sel. Tiga, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sel sebagai struktur fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel merupakan suatu bangunan berupa ruangan yang ukurannya sangat kecil atau mikron. Sel pertama kali diamati oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke. Hooke pada saat itu mengamati irisan gabus dengan mikroskopnya dan dilihatnya ruangan-ruangan kecil yang kosong karena sudah mati. Penemuan-penemuan selanjutnya diketahui bahwa sel tersusun atas bagian-bagian sel dan tiap-tiap bagian memiliki peranan tertentu. Adapun bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel, yaitu selaput yang membatasi sel dengan lingkungan di sekelilingnya, bersifat semi-permeabel dan berfungsi sebagai pelindung, penyaring dan pengatur masuknya zat-zat dari luar sel ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel ke luar sel. Sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel yaitu substansi cair yang mengisi ruang dalam sel, berfungsi sebagai tempat terlarutnya zat-zat yang diperlukan untuk aktivitas seluler. Nukleus. Nukleus atau inti sel yaitu bangunan berbentuk bulat, biasanya di tengah sel dan mengandung materi genetik DNA dan RNA. Fungsinya yaitu sebagai pengatur kegiatan sel secara keseluruhan yang meliputi sintesis protein, pengaturan masuknya zat-zat yang dibutuhkan sel, pembelahan sel. Mitokondria. Mitokondria yaitu bangunan lonjong yang di dalamnya terdapat banyak lipatan-lipatan.
berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pernapasan sel, yaitu proses pemecahan glukosa oleh oksigen menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Ribosom yaitu bangunan bulat kecil-kecil yang berfungsi untuk menyusun dan membentuk protein. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk mengekspor protein dari dalam sel ke luar sel. Yang terakhir, lisosom. Lisosom adalah tempat digesti seluler, berfungsi sebagai penghancuran benda-benda asing seperti bakteri dan virus. 4. Struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Struktur membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfolipid. Di dalam membran sel terdapat bagian kepala polar hidrofilik yang terdiri atas fosfat, gliserol, dan gugus tambahan seperti kulina. Setelah itu ada protein integral membran. Setelah itu protein transmembran yang terletak dan berintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid. Dan terakhir itu kerangka membran. Disebut juga dengan sitoskeleton, memiliki 3 macam, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Adapun beberapa fungsi dari membran sel, yaitu tempat menyokong sitosel, tempat melekat sitoskeleton, sebagai pelindung sel, sebagai komunikasi sel, dan berperan dalam perkembangan sel. Proses pada membran sel yaitu ada difusi. Difusi yaitu pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan. Selanjutnya, osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel. Ketiga, transport aktif adalah pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semipermeabel. Dan yang terakhir yaitu eksositosis dan endositosis. Ekso adalah proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula, sedangkan endo adalah proses pengangkutan bahan yang terdapat di luar sel. Memperjelas daur sel. Fase adalah awal dari terjadinya pembelahan. Fase G1 dikenal sebagai fase pertama, sel tumbuh membesar, organel disalin dan terbentuk dinding molekuler. Setelah itu fase S, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Dan terakhir fase G2, semakin besarnya sel. Selanjutnya yaitu fase mitosis, di mana sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi 2 bagian dan membelah dirinya. Fase mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. 6. Perbedaan proses pada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Adapun jenis metabolisme sel, yaitu metabolisme aerob, terjadi jika oksigen ada di mitokondria sel dan penanggung jawab untuk memasak 90% kebutuhan energi tubuh. Sedangkan metabolisme anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk memproduksi ATP. Terjadi di glikolisis, di mana energi dibebaskan dari glukosa. Perbedaan aerob dan anaerob. Yang pertama, aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Yang kedua, aerob dapat berlanjut selamanya, sedangkan anaerob ada batas waktu. 3. Aerob aktivitas dengan intensitas rendah, sedangkan anaerob dengan intensitas tinggi. 4. Metabolisme aerob terjadi di mitokondria, sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Dan yang terakhir itu aerob lebih banyak menggunakan energi, sedangkan anaerob lebih sedikit. 7. Menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya, Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi,
Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap masing-masing sel yang membelah mengandung semua informasi genetik dalam seorang manusia. Artinya, setiap sel sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat otot jantung, sel darah merah, ataupun jaringan-jaringan lainnya dalam tubuh. Contohnya itu pembentukan ginjal dan kode-kode fungsinya terdapat pada sel.